Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita masuk episode 636 ya. Dari wanita usia 52 tahun. Menikah ibu rumah tangga di Riau. Salam Bapak Erasto Sabdono, sebenarnya saya sudah lama mau menyampaikan isi hati ini kepada Bapak bahwa saya sangat bersyukur dan sangat diberkati lewat Truth ID, baca buku, pecinta suara kebenaran, khotbah-khotbah Bapak, bahkan lagu-lagu rohani dan doa pagi. Sampai anak-anak saya sebut nama HP saya HP Pak Eras. Masa pandemi COVID-19 2 tahun yang lalu bagi dunia ini menakutkan. Tapi puji Tuhan Pak, bagi saya dan isi keluarga saya, pandemi ini adalah waktunya Tuhan memberkati saya. Di mana lewat ibadah online saya bertemu dengan Truth ID. Pak Eras, waktu kecil saya, opung saya beragama Advent, pernah bercerita surga dan neraka itu. Ada singkat ceritanya, tahun 1992 saya menikah dan beragama karismatik, dan saya dulunya Katolik. Sebenarnya saya tidak suka dulu karismatik atau Pentakosta. Jadi saya dulu malas ibadah atau terpaksa ibadah karena suami pelayan gereja atau pemain musik. Seiring waktu Tuhan menjamah hati saya, sehingga saya memberi hati sedikit sama Tuhan, hingga rajin beribadah. Dan seiring waktu juga di suatu malam, saya pernah bermimpi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Singkat cerita juga Pak, dalam mimpiku itu, saya tidak ikut diangkat oleh Tuhan, alias saya tertolak. Saya tinggal, tertolak dari hadirat Tuhan. Jadi saya sangat mengerti dan merasakan bagaimana sakitnya dan pahitnya, bahkan sampai mati rasanya. Minta ampun sama Tuhan, tidak ada lagi artinya. Jadi Pak, saya sudah merasakan bagaimana sakitnya tertolak dari hadapan Tuhan. Dalam mimpi itu saya meminta dan berjanji supaya Tuhan memberi aku waktu sekali lagi, supaya aku diberi waktu memperbaiki diri dan akan mempergunakan waktu itu sebaik mungkin. Saya katakan kepada Tuhan dalam mimpi itu, takkan kusia-siakan sedetik pun waktuku lagi. Rupanya tak bisa lagi, saya menangis sejadi-jadinya, menangis penyesalan tapi tidak ada lagi artinya. Saya terbangun, rupanya saya bermimpi. Mulai dari situ saya takut Pak. Dan dari situ saya tahu betapa sulitnya mengikut Tuhan. Pak Eras, sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan. Takutnya kolomnya WA ini gak bisa memuat tulisan isi hati saya dan cerita hati ini. Bahkan memuat kehausan dan kerinduan hati ini. Bahkan beban yang jelas saya dan keluarga, bahkan pelayanan yang kami kerjakan sangat diberkati oleh Truth ID dan khotbah-khotbah Pak Eras. Tetapi dengan mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras dan lagu-lagu rohani,
yang Pak Eras nyanyikan, ditambah lagi khotbah Pak Eras, diposting anak saya. Namun HP bapak suami saya diblokir dari grup karena kami punya bapak rohani di organisasi tertentu, ya di gereja di mana berbakti. Padahal yang sebenarnya dan pengajaran seperti yang diajarkan Pak Eras, pengajaran yang murni yang saya cari selama ini. Maka saya menangis kepada Tuhan lama sekali. Saya menemukan pengajaran ini, ya. Pak, doakan kami. Kami memegang satu pelayanan di satu gereja. Kondisi kami sudah mengajarkan yang Bapak ajarkan, berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Selama ini rupanya kami diparkir di bumi dan kami pun ikutan memarkir jemaat di bumi. Tetapi setelah kami bertemu dengan pengajaran yang benar, hidup kami pun diubah. Dan kami pun mengajarkan bagi jemaat sampai hidup kudus tak bercela, terpisah dari dunia. Jangan mencintai dunia dan banyak lagi, Pak. Doakan kami lewat kebenaran ini kami terancam dari pelayanan kami. Karena Bapak rohani kami tidak menyukai khotbah Pak Eras, gembala gereja itu. Bahkan lagu-lagu Pak Eras ya tidak disukai. Padahal kami semua bersama jemaat suka. Dan lagu-lagu Pak Eras menjadi lagu pujian kami setiap minggu atau setiap ibadah. Masih banyak Pak sebenarnya yang mau saya sampaikan dan yang mau saya tanya tapi terlalu panjang. Saya dan suami sangat rindu berjumpa tatap muka dengan Pak Erastus. Rasanya kalau kami berjumpa dengan Pak Eras seperti sudah jumpa dengan Tuhan. Karena pengajaran Pak Eras menghidupkan spirit, gairah rohani yang menyala untuk berkemas-kemas tidak mencintai dunia dan sangat sesuai kebenaran. Memacu saya sesuai dengan mimpi saya. Saya tidak mau tertolak dari hadirat Tuhan bersama orang-orang yang aku kasihi. Akan kami bawa jiwa-jiwa masuk dalam kerajaan Allah. Kami berdoa pagi, Pak. Salam Tuhan memberkati Pak Eras, keluarga, bahkan pelayanan. Banyak jiwa dibawa ke dalam kerajaan surga lewat khotbah Pak Eras. Membaca tulisan ini saya terberkati. Ternyata memang pelayanan kami mengubah. Truth ID mengubah. Kepada yang menulis ini tetaplah setia di gereja itu selama masih bisa membagi berkat kebenaran firman. Ajak bicara baik-baik Pak Pendeta, Gembala saudara, bahwa ajaran saya tidak sesat, mengubah. Siapa tahu dia bisa berubah. Saya tidak menyebut di denominasi gereja Anda, walaupun Anda tulis, Anda juga tidak ingin disebut, tidak ingin menyebut. Tapi saya tahu bahwa denominasi gereja Anda ini ada sebagian yang memang bersama saya. Ada gereja-gereja satu denominasi yang dengan saya bisa bergabung, bisa join, atau bisa menyatu, ya. Yang tidak menganggap saya sesat. Tapi kalau gembalamu atau pendetamu rasanya belum mengenal saya. Oke, enggak apa-apa. Buktikan kebenaran yang kamu pahami dari perbuatanmu. Ajaranmu benar atau salah dibuktikan dari perbuatanmu. Amin. Dari wanita usia 45 tahun sudah menikah. Satu anak karyawan. Salam Pak Erastus. Terima kasih sudah membacakan surat saya. Sejak pandemi saya ke GSKI. Sangat diberkati dengan pelayanannya. Banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan detail. Betapa hidup kami berubah sejak gabung ke Gereja Suara Kebenaran Injil, GSKI. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Singkat cerita, sebelum pandemi saya join di PT yang hampir bangkrut. Bahkan si owner berair mata saat curhat kondisi perusahaan. Ia bilang mau bayar berapa saja asal bisa melewatinya. Entah bagaimana saya optimis, walau saya bukan orang pintar, Pak. Sebelum hari-hari yang menentukan nasib perusahaan, saya berdoa. Sungguh ajaib dalam banyak meeting saya
dalam banyak meeting yang krusial, saya sering dapat ide yang tidak pernah kepikiran. Mengalir begitu saja. Tuhan sangat baik. Saya naik pangkat dan gaji, makin hari kerjaan saya tambah dan merangkap-rangkap. Sampai saya katakan ke owner bahwa saya overload. Tapi dia tidak mau meringankan maupun pekerjaan orang untuk bantu. Padahal kondisi perusahaan sudah bagus. Beberapa tahun saya jalani seperti itu. Saya lihat sepertinya owner ingin saya sibuk sehingga tidak bisa nyambi usaha lain atau punya waktu di luar kerja. Saya kena insomnia. Kondisi mental dan fisik saya stres dan memilih resign. Owner sepertinya kesal dan keputusan saya. Anehnya dia hanya tawarkan naik gaji, alasannya tidak percaya orang lain. Beberapa bulan kemudian dia telepon minta bantu karena ada masalah penting. Akhirnya saya bantu dan join lagi. Namun setelah melewati kesulitan itu sikapnya berubah. Sepertinya dulu dendam saat saya resign. Dia sekarang suka memojokkan dan memaki saya. Lalu suka curiga bahwa saya dapat rezeki lain sehingga saya dulu bisa resign. Padahal sudah saya jelaskan kondisi kesehatan saya. By the way, saya tipe yang loyal dan tidak pernah terima suap. Pertanyaan saya, 1, tolong dikoreksi Pak, apakah saya ini sudah melanggar perikop Matius 7:6 bahwa hal pusaka atau bakat mutiara hikmat jangan diberikan sembarang dan akhirnya malah balik mengoyak. Jangan memberi barang yang kudus kepada anjing maksudnya. Ini yang sekarang saya rasakan jadi bumerang sepenuh hati membantu orang yang tidak percaya. Bisa saja apa yang kamu lakukan ini sebenarnya seperti yang dimaksud Matius 7 ayat 6. Bisa saja, tapi juga bisa tidak. Tetapi begini, sebaiknya kamu berhenti bekerja di tempat ini demi kesehatan tubuhmu. Ya, kamu masih usia 45 tahun, kau masih punya masa depan. Yang kedua, apa baiknya saya resign? Owner saat dia di atas suka semena-mena, resign saja. Uang tidak akan bisa menggantikan kebahagiaan, kemerdekaan, kebebasan hidupmu. Saya sekarang merasa berdosa sudah membantunya. Jangan merasa berdosa. Kamu membantu orang itu baik. Dalam beberapa kesempatan saya merasa bisa dijebak. Tapi saya lebih hati-hati sejak ia berubah. Kalau saya tidak kerja, suami mampu. Tapi saya sudah terbiasa kerja. Dengan umur 45 mungkin sulit ya Pak dapat kerja baru. Bisa dapat kerja baru. Atau kamu usaha sendiri. Resign saja. Ya. Dan terutama kamu cari Tuhan. Jangan sampai terhilang. Ikuti terus khotbah saya di Truth ID, ikut doa pagi, dan miliki doa pribadi. Saya khawatir sebenarnya sudah memberalakan pekerjaan saya itu. Memang perusahaan ada tempat khusus di hati saya, karena sering saya prioritaskan di atas keluarga maupun waktu pribadi. Mohon bantu Pak diberikan pencerahan. Baiknya saya terus di sana atau bagaimana. Semoga pelayanan KSKI tambah luas, Bapak diberkati. Oke. Nasihat saya keluar dari pekerjaan ini. Titik. Ya. Kamu jangan mengorbankan dirimu sia-sia. Keluar saja dari pekerjaan itu. Kamu bisa dapat pekerjaan, tapi kamu juga bisa usaha sendiri. Dari pria usia 65 tahun, jemaat satu gereja besar. Saya dan istri sudah mengikuti khotbah-khotbah Pak Era sejak kami berjemaat di GPI Tiberias, Jalan Boulevard PD1-22, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya ingat Pak Era sering melucu ketika berkhotbah. Salah satunya yang saya ingat, setelah mengucapkan satu kalimat, Bapak jongkok di belakang mimbar sehingga tidak terlihat oleh jemaat. Lalu Bapak segera berdiri sehingga terlihat kembali oleh jemaat. Hahaha, lucu banget itu Pak. Apakah Bapak masih ingat pernah melucu seperti itu? Saya adalah seorang YouTuber, content creator, hobi saya jalan kaki sambil bikin video.
Saya membayangkan seandainya saya jalan kaki bersama Pak Eras, lalu pada Sabtu pagi kita tiba di perempatan Jalan Balikpapan dan Jalan Kesehatan. Mungkin saya bisa videokan ketika Bapak memberitahu pengemudi yang datang dari arah Harmoni menuju Jalan Balikpapan agar berbelok ke Jalan Kesehatan. Dan ketika ada pengemudi yang nyelonong masuk ke Jalan Balikpapan, lalu dikejar polisi bermotor, saya juga videokan. Alangkah menariknya adegan tersebut. Saya harap Sabtu pagi kita bisa berada di perempatan tersebut untuk bikin video. Lucu juga ya. Saya suka jalan di daerah itu. Kalau hari Sabtu dari Harmoni ke arah Jalan Balikpapan itu tidak boleh, harus belok ke Jalan Kesehatan. Tapi banyak orang tidak tahu. Sehingga banyak mereka melanggar. Menurut saya banyak yang melanggar karena tidak tahu. Karena saya hampir setiap pagi, Sabtu atau hari yang lain suka jalan di situ. Nah kalau bukan hari libur, Sabtu kan hari libur ya. Itu orang dari Harmoni tidak ke Jalan Balikpapan, dia pasti belok ke Jalan Kesehatan. Jadi ngikutin orang yang belok ke Jalan Kesehatan. Tetapi kalau hari Sabtu karena sepi tidak ada orang yang atau sedikit sekali yang dari Harmoni ke Jalan Kesehatan beloknya, bablas ke Jalan Balikpapan. Wah bisa melanggar ya. Mungkin juga tanda rambunya tidak jelas. Dan saya sering ada di situ dan saya kasihan lihat orang-orang yang melanggar harus berurusan dengan yang berwajib. Jadi saya kadang-kadang sedih saja atau kesal atau bagaimana gitu ya. Melihat orang-orang yang melanggar peraturan tapi karena tidak tahu. Karena rambunya tidak jelas. Dan Bapak ini rupanya kenal saya juga, lucu juga ya. Bisa saja Pak dibuat YouTube supaya orang-orang tahu tidak boleh dari Harmoni menuju Jalan Balikpapan, harus belok ke Jalan Kesehatan. Kecuali hari libur ya. Sabtu itu dianggap belum libur rupanya. Sehingga banyak orang juga tidak tahu. Oke. Saya simpati saja lihat orang-orang ditangkepin. Kadang-kadang ada ibu-ibu atau wanita ya agak ketakutan gitu ya. Lihat polisi takut, padahal polisi kan tidak perlu ditakuti. Ya, aparat yang bisa mengayomi masyarakat. Ya. Oke, dari ibu usia 45 tahun. Salam, maaf saya ada pertanyaan tambahan. Apakah bisa saya sampaikan saja ya Pak? Enggak apa-apa jika tidak bisa. Salam Pak Eras, saya ada pertanyaan. Pergumulan saya ini. Ibu saya percaya pada pastor yang saya sebutkan sebelumnya dan beliau sepertinya menuntut saya mempercayainya juga. Dan beliau merasa saya salah karena tidak percaya dengan pastor tersebut. Saya bukan tidak percaya mukjizat, cuma saya tidak seperti maunya ibu saya yang seperti menghebatkan pastor tersebut. Saya lebih memfokuskan diri mencari kesembuhan rohani daripada fisik. Untuk kesembuhan fisik saya lebih mencari pertolongan Tuhan secara langsung dan menyerahkan yang menurut Tuhan baik buat saya. Saya lebih mendengarkan kebenaran bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan karena saya memfokuskan untuk bisa masuk langit baru, bumi baru. Ibu saya masih percaya pada hal-hal gaib, masih percaya ramalan. Bagaimana saya harus bersikap dengan ibu saya? Karena ibu saya menjadi tidak respect dengan saya yang tidak sepikir dengan beliau. Saya dianggap orang bodoh, saya dianggap seperti orang bodoh, keras kepala dengan iman yang seperti ini. Dan hal ini yang membuat ibu saya kesal saat saya tidak seperti maunya beliau. Karena saya takut mendukakan hati Tuhan. Terus terang saya kehilangan damai sejahtera karena sikap ibu ini. Oh ya Pak, saya tidak tinggal dengan ibu. Tidak tinggal dengan ibu.
Kami lain kota, cuma saya sering mengunjungi ibu saya karena anak laki-laki saya nomor 2 usia 14 tahun tinggal dengan neneknya untuk menemani beliau yang tinggal sendiri. Anak sulung saya usia 19 tahun, usia ibu saya 69 tahun. Demikian mohon pencerahannya. Yang pertama, kamu jangan menunjukkan sikap menentang atau konflik atau kontra ibu dengan ibumu. Kamu tidak bisa mengenakan ukuran bajumu ke badan ibumu. Jadi kamu harus cerdas dan cerdik. Ya, bukan setuju, tapi cara menunjukkan sikap tidak setuju itu. Ya, jangan melukai. Misalnya kalau dia berkata A, oh bukan, itu nggak begitu, mestinya B, nggak usah. Dia bilang A, manggut-manggut aja, itu. Ya, jadi jangan konflik, jangan menunjukkan sikap tidak setuju secara frontal. Tuhan akan beri hikmat. Toh Anda tidak hidup bersama dengan dia. Oke, lalu yang menarik perhatian saya yang harus saya garis bawah itu, anak Anda usia 14 tahun tinggal dengan neneknya, dengan omanya ini. Wah, Anda salah. Pengaruh apa yang diberikan omanya? Seomanya ini atau neneknya ini masih percaya mistik, ramalan. Bahaya. Mestinya Anda taruh pembantu atau pegawai, bukan anak yang usia 14 tahun untuk menemani beliau yang tinggal sendiri. Lagi pula anak usia 14 tahun bisa apa? Nanti kalau dia main game dan lain-lain, neneknya tidak bisa mengawasi, rusak anakmu. Ini salah. Perhatikan nasihat saya dan lakukan, ya. Saya prihatin banget dan lalu saya merasa galau ya, membaca you punya anak umur 14 tahun ikut neneknya yang tidak akan bisa membimbing ke dalam kebenaran kalau percaya ramalan dan hal-hal yang mistik. Ya, oke, Tuhan memberkati. Dari janda usia 30 tahun satu anak. Salam Pak, saya memiliki anak wanita umur 9 tahun. Saat ini yang sangat susah untuk diberitahu di mana mulai dari makan saja tidak suka. Suka buang makanan, sukanya jajan dan jajan tidak dihabiskan dan dibuang-buang Pak. Barang-barang rumah pun diangkat dan dipakai jadi mainan Pak. Bahkan yang sering Pak, barang-barang yang saya jual pun diambil dan pakai main Pak. Saya tegur dan sudah tidak mempan saya pukul Pak, biar jerah. Tapi kelakuan anak saya semakin menjadi-jadi. Ini sudah menjadi pergumulan utama saya Pak. Kemarin hari Sabtu 6/5/23, ya Mei ya, dia terkena potong silet akibat bermain silat untuk potong kayu. Sehingga silet tergelincir dan memotong tangannya sehingga luka besar menganga Pak. Tapi hal tersebut tidak membuat dia takut. Dia bahkan menyembunyikan dari saya dengan memakai plester dan mansted Pak. Sehingga saya tidak menaruh curiga. Dia tetap bersikap seperti biasa, tetap main, aktif sehingga mengelabui saya. Hari esoknya Minggu kami pergi acara syukuran ulang tahun anak tetangga. Pada saat memakan, tetangga tersebut memberitahukan kepada saya perihal kejadian anak saya yang terluka akibat main silet. Dia pun menangis karena saya sudah tahu pasti akan marah. Karena saya sudah buat perjanjian tidak boleh main benda tajam. Kalau kedapatan akan diberi sanksi. Saya pun marah, emosi, dan sempat cubit dia saking jengkelnya Pak. Saya ini kalau emosi tidak bisa dikendalikan Pak. Apa karena didikan keras saya sehingga anak saya membangkang Pak. Bagaimana saya dapat mendidik anak yang sudah seperti ini? Jujur saya pun sudah buntu Pak. Tidak ada jalan keluar untuk masalah anak saya ini. Terima kasih. Anak ibu baru 9 tahun umurnya. Sampai berkeadaan seperti ini dan ibu putus asa. Yang pertama, ibu tidak dewasa, tidak matang. Sehingga anak pun jadi ikut tidak dewasa atau tidak matang.
Jangan mengucapkan kata yang tidak perlu diucapkan. Jangan marah untuk hal-hal yang tidak prinsip. Kalau Anda marah mudah untuk hal yang tidak prinsip, nanti waktu Anda marah untuk hal yang prinsip, anak tidak perhatikan. Anda banyak bicara sehingga ketika Anda mau bicara hal yang penting, anak tidak akan perhatikan lagi. Dan ini masalahnya. Menurut saya sekarang rubah dulu sikap you. Seperti di rumah tetangga atau di rumah orang ulang tahun itu, atau di mana ya ada cubit, anak tidak akan berubah dengan cara begini. Lalu andalkan Tuhan untuk perubahan anak itu. Kamu berubah dulu, kendalikan diri, banyak berdoa, dewasa, bangun karisma dan wibawa rohani. Coba lihat ke depan, bagaimana perubahan anak itu. Ya, Tuhan memberkati. Jadi sabar ya. Jangan memukul anak jika tidak perlu dipukul ya. Jadi kalau keadaan tidak perlu, kamu main pukul, main marah, nanti untuk hal yang prinsip, dia tidak akan mengerti. Oke. Shalom Om Eras ini tidak jelas. Tidak ada datanya. Saya mau bertanya apakah Israel modern hari ini sama dengan Israel kuno dari suku 12 Bapak Yakub? Bahwa bangsa Israel sekarang adalah suku ke-13 bangsa lain dari wilayah Asia Tengah, bangsa Turk Kasaria, di mana bangsa ini sangat kuat berkuasa, suka merebut tanah orang-orang di sekitar itu. Ketika bangsa Kiev Rusia menyerang bangsa ini, mereka sudah tidak mempunyai tanah lagi, sudah putus asa, kemudian mereka mengincar tanah Palestina yang sedang penduduknya sedikit, lalu mereka memutuskan untuk memilih kedua agama, Islam, barbar, Skut, atau Yahudi. Lalu mereka memilih agama Yahudi supaya bisa diterima di Palestina tahun-tahun berikutnya dengan bantuan Inggris 1948 merdeka. Namun mereka status DNA sudah bercampur baur, suku 12. Saya terus memeriksa perbedaan tulusan Israel kuno dan Israel modern, karena Israel Zionis ini sama perilakunya dengan bangsa Gazaria di wilayah Asia Tengah zaman dulu. Israel sekarang adalah suku ke-13 Askein, bukan Yahudi Ibrani asli. Kebanyakan mereka adalah penduduk kaus orang-orang Azerbaijan yang sampai sekarang Indonesia belum mengakui untuk membuka hubungan bilateral diplomatik sebelum Palestina merdeka. Oke. Bisa saja banyak teori mengatakan. Tetapi tidak bisa dibantah bahwa bangsa Israel yang memiliki 12 suku ini ya adalah bangsa yang mewarisi karakteristik yang tidak bisa dibantah keasliannya dari segi bahasa, dari segi kitab suci. Jadi di ujung langit manapun mereka memelihara budaya itu dengan sangat ketat. Dan ternyata mereka bisa eksis. Jadi kalau ada percampuran dengan bangsa lain bisa saja. Orang Yahudi menikah dengan bangsa lain tetapi anaknya tetap mengaku sebagai bangsa Yahudi. Ya, seperti orang-orang Yahudi dari Afrika itu kulitnya gelap. Dan saya sudah beberapa kali ke Israel. Ya, jadi orang-orang Yahudi yang berjaga, yang jadi militer, itu ada yang kulitnya gelap dari Afrika. Tapi mereka orang Yahudi. Ya, itu yang saya tahu. Dan kalau kita membaca Alkitab yang tidak mungkin salah, bahwa bangsa Yahudi terpelihara sampai mereka kembali ke tanah leluhur mereka. Jadi ini pasti tidak meleset. Kemurnian bangsa itu bisa dipercayai berdasarkan janji Elohim Yahweh. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.